Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa sangat besar. Mulai dari telekomunikasi sederhana seperti telegraf dan telepon, hingga internet dan perangkat pintar saat ini
TIK memudahkan komunikasi, akses informasi, serta meningkatkan efisiensi di berbagai sektor seperti pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Ya, benar jawabannya ya. Disampaikan oleh Asri. Oke, tepuk tangan untuk Asri. Pertanyaan bermakna kedua, murid dapat memahami, dapat kemajuan tim. Karena sebagai aspek kehidupan. Ada yang bisa membantu menjawab? Oke, silakan. Dampaknya, silakan. Dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Dampak akses informasi, mempermudah komunikasi, mendorong efisiensi di dunia kerja, mendukung inovasi di bidang pendidikan dan memperluas peluang ekonomi digital. Namun ada juga tantangan seperti privasi, keamanan data, dan ketimpangan akses teknologi. Ya, benar. Tepuk tangan untuk selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Dengarkan dulu pertanyaannya ya. Apakah cita-cita kalian yang berkaitan dengan informatika? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mempunyai cita-citanya yang berkaitan dengan informatika? Ya, silakan. Untuk mencapai cita-cita saya di bidang informatika, saya akan belajar ujian, mengikuti kursus tambahan, melatih coding, dan mengerjakan proyek kecil. Saya juga akan bergabung dengan komunitas teknologi, mengikuti kompetisi, serta mencari bimbingan dari guru atau mentor yang berpengalaman. Ya, tepuk tangan untuk Aris. Ya, ada selanjutnya lagi. Masih pertanyaan pemantik. Apa langkah yang kalian lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut? Apa langkahnya? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Silakan, Bulika. Bacaan baru. Ini Gambon. Cita-cita saya sebagai seorang siswa yang tertarik pada informatika adalah bisa menggunakan teknologi yang berguna bagi banyak orang. Saya ingin belajar lebih dalam tentang cara teknologi bisa membantu memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas, dan mempermudah kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya berharap suatu hari bisa menciptakan aplikasi atau sistem yang bermanfaat, serta berkontribusi dalam dunia teknologi yang terus berkembang pesat. Saya ingin menggunakan ilmu informatika untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ya, tepuk tangan untuk berarti kalian paham dan mengerti ya semuanya ya? Ya, kita lanjut. Di sini kita ada tujuan
Atau kurang kelompoknya kan kita masuk. Udah beri masuk. Sudah boleh, sudah dapat kelompok? Di sini kalian akan diberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk berkelompok, dikerjakan berkelompok. Nah, akan ibu bagikan per kelompok. Kalian lihat dulu dan kalian pelajari dulu, nanti ibu akan menjelaskan isinya seperti apa. Ini berkelompok. Ya, yang belum dapat sebentar ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai diskusi kelompok tentang sejarah perkembangan komputer, silakan kelompok siapa yang sudah siap untuk presentasi duluan. Silakan yang sudah siap. Kita mulai. Ada yang sudah siap? Ya, silakan kelompok yang sudah siap. Presentasikan. Ya, silakan kelompoknya. Ke depan ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azil, saya Saril. Saya Faris. Kami akan mempresentasikan dengan tema sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer adalah kisah panjang tentang bagaimana perangkat ini telah berevolusi dari perhitungan sederhana menjadi mesin superkomputer yang canggih dan umum, digunakan di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah perkembangan komputer. Yang pertama, abakus. Sejarah komputer dimulai dengan penemuan alat hitung awal seperti abakus yang digunakan oleh peradaban kuno, terutama di Mesir dan Mesopotamia. Yang kedua, mesin analitik Carolus Babbage. Pada abad ke-19, Carolus Babbage, seorang matematikawan dan ilmuwan komputer asal Inggris, merancang mesin analitik yang dianggap sebagai prototipe komputer modern pertama. Mesin ini bisa melakukan perhitungan matematika kompleks. Yang ketiga, tabulating mesin. Pada akhir abad ke-19, Hermann Holder menciptakan mesin tabulasi yang menggunakan kartu berlubang untuk menghitung data sensus. Mesin ini menjadi dasar bagi perkembangan komputer awal. Yang keempat, Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, komputer digunakan untuk memulaikan komunikasi dan produksi digunakan oleh Inggris untuk mendeteksi kode Enigma, Enigma, elektronik, nomotikal, simulator dan komputer yang diselesaikan pada tahun 1945, dianggap sebagai komputer elektronik pertama yang dapat diprogramkan. Ini adalah komputer besar yang menggunakan tabung tanpa udara. Benar, Universal Automatic Computer adalah salah satu komputer komersial pertama yang dikembangkan pada tahun 1950. Itu digunakan untuk berbagai aplikasi bisnis dan ilmiah. Yang ketujuh, transistor dan mikroprosesor. Pengenalan transistor pada tahun 1950-an menjadikan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien pada tahun 1991. Dan menerapkan mikroprosesor pertama Intel 44 yang menjadi landasan untuk pengembangan komputer.
komputer untuk terhubung satu sama lain, bukan itu untuk komunikasi global dan pertukaran data. Beren komputer saat ini jauh lebih kecil, lebih kuat dan lebih terhubung daripada yang pernah ada. Untuk komputasi awan, komputer kuantum dan kecerdasan buatan adalah bentuk perkembangan terbaru dalam dunia komputer. Kesimpulan, sejarah perkembangan komputer adalah cerminan inovasi dan kemajuan informasi. Perkembangan ini telah mengubah cara kita bekerja, komunikasi, dan keseharian. Dengan dari perkembangannya teknologi, masa depan komputer depannya akan tetap menarik dan penuh dengan potensi baru. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Jadi saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi pada pagi hari ini. Sekian dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi kelompok tadi tentang sejarah perkembangan komputer, kita akan melakukan umpan balik dari siswa. Nah, apa umpan balik tadi? Umpan balik tentang sejarah perkembangan komputer. Ada yang bisa menyampaikan umpan balik dari siswa tentang sejarah perkembangan komputer? Dipersilakan yang bisa menyampaikan umpan balik. Ya, silakan. Umpan baliknya. Saya sangat tertarik dengan topik sejarah perkembangan komputer karena memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi telah berkembang pesat. Melihat bagaimana komputer pertama kali diciptakan dan dibutuhkan uang yang besar untuk menjalankannya, membuat saya menghargai perangkat yang kita gunakan sekarang. Namun, saya berharap materi lebih menyoroti tokoh-tokoh yang penting lainnya selain Alan Turing seperti Gregg Hopper dan Steve Jobs, karena peran mereka juga besar dalam sejarah teknologi. Ya, benar. Umpan balik dari siswa ya. Oke. Perwakilan dari siswa bisa menyampaikan umpan balik dari siswa tentang sejarah perkembangan komputer. Ya, silakan. Silakan. Pembelajaran tentang sejarah komputer membantu saya memahami bahwa perkembangan komputer bukan hanya teknologi perangkat keras, tetapi juga perubahan dalam cara kita berpikir dan memecahkan masalah. Saya juga terkejut mengetahui bahwa komputer awalnya digunakan untuk keperluan militer. Namun, saya merasa penjelasan tentang peralihan dari komputer mekanik ke digital mungkin lebih banyak contoh visual atau video dapat membantu saya memahami transisi ini dengan lebih baik. Ini namanya aplikasi virtual ya, kita gunakannya. Silakan di depan. Pertanyaannya ada 5 pertanyaan. Kita menggunakan aplikasi web
feeling Ya, yang berapa kali jangan saya ya? Oke, tahun berapa? dia ikut jadi itu untuk keluar ngajar Kita cek benerannya. apa tahu 1904. Nah, iya jawabannya benar. Oke. Oke, satu lagi pertanyaannya. Ya, yang fokus, yang udah. Nah lagi ya, yang belum. Oke, teman. Apa nama perangkat komputer pertama yang menggunakan sirkuit terpadu pada generasi ketiga komputer? Ya, siapa yang bisa menjawab? Oke. Ya, sebelah sana ya. Ini dulu. Siapa namanya? Paris. Ya, Paris. Apa? IBM 360. Kita lihat benar atau salah? Benar atau salah? Ya, jawabannya kuisnya sudah selesai. Ibu pengen kalian jawab dengan jawaban kalian sendiri ya, tidak boleh nanya teman. Nah, ibu baru nanya bagaimana perasaan kalian pada saat ini setelah menerima pelajaran sejarah tentang perkembangan komputer. Senang apa lagi? Baru apa lagi? Dapat ilmu baru apa lagi? Menyenangkan. Ada lagi? Lewasan. Apa lagi? Ada lagi? Seru, bisa bermain game. Apa lagi? Udah ya? Di sini ibu akan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada yang akan ibu sampaikan dulu. Kalian akan ibu berikan refleksi peserta didik. Tugas kalian di sini ada refleksi peserta didik. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, tolong diisi dan dijawab pertanyaan yang kamu ketahui dan kamu rasakan ya. Ini akan ibu bagikan per orang. Jadi diisi refleksinya per orang. Ya, silakan kalian isi. Kalian isi per orang. Langsung ditulis nama, kelas. Kalian isi sesuai dengan yang kamu ketahui. Yang kamu ketahui ya. Dan kamu rasakan. Yang kamu ketahui dan kamu rasakan. Dikasih nama, kelas. Kemudian isi ya, pribadi ya. Isi perorangan. Nggak boleh kerjasama. Sesuai dengan yang kamu ketahui sendiri. Tadi udah dapat belum? Sudah belum? Nah, kalau sudah, ibu akan mengevaluasi cakupan materi dan penjelasan umum ya. Ibu akan menjelaskan. Nampak nggak tulisan ini? Nampak ya? Nah, di sini ibu akan menjelaskan. Tolong dipahami. Oke, sudah semua? Atau ada masih merefleksi? Belum? Sudah ya? Oke. Nah, di sini ada cakupan materi. Kita mengevaluasi cakupan materi. Nah, yang pertama, sejarah perkembangan komputer dimulai dari konsep awal. Alat hitung sederhana seperti abacus. Tadi udah disampaikan ya di materinya ya. Sudah ya, nah abacus yang digunakan ribuan tahun lalu pada abad keberapa? Ya, pada abad ke-17 ilmuwan seperti siapa? Blaise Pascal dan Gottfried Wilhelm ya, menciptakan mesin hitung mekanik pertama ya. Yang pertama, jadi perkembangan signifikan terjadi pada abad ke-19. Nah, ketika Charles, apa tadi disebutnya orang namanya tadi? Siapa ini Charles? Yang bapak yang menemukan pertama? Nah, disebut dengan bapak? Ya, bapak Charles. Nah, perancang mesin analitik yang dianggap sebagai cikal bakal komputer. Modern. Nah, komputer elektronik pertama seperti apa tadi? Nah, ini udah kita adakan kuis, namanya ENIAC. ENIAC itu muncul pertengahan abad keberapa? Ya, pada abad ke-20 diikuti oleh komputer transistor pada tahun berapa? Mana kita abang situ? Sekarang
Hasil refleksi saya, dua hal yang menarik pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama saya dapat mengetahui sejarah komputer, yang kedua bermain game atau quiz melalui aplikasi Wordpad. Satu hal baru yang saya ketahui adalah dapat mengenal lebih banyak tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Ada hal yang membuat saya penasaran, apakah itu? Ya, saya penasaran bagaimana cara ilmuwan dalam menciptakan komputer. Sekian refleksi saya dan Baiklah, ibu akan melihatkan kalian video sejarah perkembangan komputer. Kita simak bersama ya. Kita lihat bersama sejarah perkembangan komputer ya. Kita evaluasi. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa biar kita diberi kemudahan dalam menyimak pelajaran berikutnya ya. Ya, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Silakan sebelum kalian berubah, tolong kita berdoa semua. sebelum mengakhiri pelajaran pagi ini, maka kita berdoa dimulai. Bismillah.